Oke, sekarang kita yang pertama kita akan memasuki tentang casting tipe data. Jadi casting tipe data, apa sih casting itu? Casting itu adalah merubah dari satu tipe ke tipe lainnya, ya. Casting itu adalah merubah dari satu tipe ke tipe lainnya. Oke. Ya, jadi casting itu adalah merubah dari satu tipe ke tipe lainnya. Jadi kan ini ada tipe, berarti kita memasukkan apa saja sih tipenya. Jadi tipe itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tipe. Yang pertama itu ada tipe data, itu ada 4. Yang pertama ada integer, yang kedua ada float, yang ketiga ada str atau string, yang keempat ada boolean. Oke, kita mulai dari apa dulu ya? Kita mulai dari integer lah dulu ya. Jadi integer, bentar. Integer. Oke, bawahnya itu kita print menjadi kayak tahu ini apa integer sama floatnya nanti. Jadi kita print mana ini adalah integer. Oke, kita buat contohnya. Misalkan kita punya nilai punya data integer 9. Kita coba masukkan ya, data integer int sama dengan 9. Bentar guys, data integer kita ada 9. Terus kita coba masukkan ke print. Oke, data sama dengan data mt koma itu sudah koma kan, salah guys, data inter print data integer koma mana ini, masuk ke tipe sama dengan koma tipe lagi, baru masukkan ke data integer. Gini guys, coba kita run. Nih, data 9 adalah yang bertipe integer. Oke,
betul-betul ya. Sekarang kita coba yang data float. Oke, data float. Mau kita merubah ke yang integer tadi, 9 tadi ke float. Berarti kita buat sini adalah data float. Data int integer, kita print data sama dengan koma data float koma tipe sama dengan koma tipe data float. Nih kita coba ya. Yang pertama tadi ini ada tipe datanya 9 dari integer, terus diubah ke 15. Nah sini ini datanya menjadi 9,0, yaitu tipe float, karena kan float itu angkanya itu berkoma nanti kalau float dia. Oke, coba kita masukkan semuanya ya. Mana nih? Coba kita masukkan semuanya. Ya, float ini kita buat ke data string, coba ya. Data str ini data int, data integer ya guys. Data apa lagi kita buat? Ada float, ada string, sama ada boolean sama dengan bool data int. Nah int jadi ini oke. Kan ini masih print data ya, print data float tipe data float. Coba kita ubah ke string. Ini ya guys. Ini belum guys. Ini
C. Ini oke, data aduh mana nih, data float ini kita ganti dengan str. Ini juga str. Ini juga ball. Ini juga ball. Oke, jadi kita run lagi ya. Float string ball. Oke, kita tengok. Integer yang dari data ini kan 9 integernya, yang menjadi 9,0 itu data float, dan data 9 TPK string. Ini bukan angka ya guys, ini karakter 9 yang string ini. Dan di sini datanya adalah true, tipe kelas ball, mana true. Karena misalnya kalau kita ganti 9 ini menjadi 0, false, berarti data ballnya itu menjadi false. Jadi karena kalau selain 0 itu dia true, tapi kalau 0 dia false. Kalau misalnya buat min 1 pun, min 1 dia tetap true. Karena yang false itu cuma yang 0 saja. Buat tadi ya 9 ini. Berarti ini data ball ini kita akan false jika nilai 0. Akan false jika nilai integernya 0. Gitu. Oke. Kalau data integernya 9 kita ubah menjadi 0, maka dia akan menjadi false. Tapi kalau misalnya pokok di luar 0 dia akan true, kecuali 0 saja. Kalau 0 dia false. Jadi lanjut kita coba yang float. Oke. Enter. Print. Oke. Tadi kan integer nih kita buat. Sekarang kita akan membuat yang floatnya. Jadi data float tuh kita masukkan ke string, ke integer, ke boolean. Coba. Misalnya data floatnya kita buat berapa ya, 9,5 lah ya, 9,5. Ini kita apa guys, salah, tercek. Jadi ini kita merubah datanya menjadi data float.
ini menjadi float juga. Kita data floatnya masih juga ya guys. Kita upgrade, kita run lah. Oke, ini kita ubah dulu. Kita copy aja. Floatnya kita ubah menjadi INT. Ini data float. Ini menjadi float. Ya, ini INT. Oke, coba kita lihat dulu ya. Data float. Hampir aja. INT. Oke, ini float. Coba ke data float. Oke, ini kita merubah. Oke, menampakkan floatnya yaitu tadi 9,5 ya, tipe floatnya. Nanti kita rubah menjadi yang integernya menjadi 9, yang stringnya menjadi 9,5. Bukan angka ya guys. Karakter. Nah, di sini buat true. Wallnya adalah true. True dia. Karena tadi apa? Yang 0 yang false itu cuma 0 saja. Nah, segitu dulu. Ini tentang integer float. Tadi kan ada string, ada bold, bisa ditambahkan, dan string bold pun tetap seperti ini ya guys jadinya. Nah, seperti itu saja. Lanjut materi. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang variabel. Jadi kita masuk ke definisi variabel dulu. Jadi variabel adalah tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data. Oke, tempat penyimpanan data. Kita misalkan yaitu A sama dengan 10 lah, kita buat 10. Dan maka ini jika A sama dengan 10 maka A ini nilainya adalah 10. Dan
X, kita buat X, kita buat 5, maka X ini nilainya adalah 5. Jadi dari segi penamaan kita nggak usah pakai satu huruf. Sebenarnya kita bisa pakai yang panjang. Misalnya kita buatlah yang panjang, misalnya panjang aja kita buat panjang sama dengan kita buat 1000. Jadi yang semua ini itu namanya adalah kita buat ini namanya adalah menaruh atau assignment. Adalah assignment. Jadi kita run ya. Sebentar ya. Oh, salah guys, berarti karena nggak mau gitu, karena belum kita print. Itu selanjutnya kita lalu untuk memanggil nilai 10 ini ke A, kita bisa memanggilnya dengan cara print tadi. Itu kita namanya kita print. Itu kita print. Ini kita print itu menjadi nilai A sama dengan A. Oke. Dan juga yang X juga itu nilai nilai X sama dengan dan panjang pun kita print juga, print panjang. Itu panjang sama dengan koma panjang. Nah, tuh. Coba kita run. Keluarlah nilainya, nilai A 910, nilai X 5, dan panjangnya itu 1000. Ya, ini namanya kita buat pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama. Oke. Ini adalah pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama. Selanjutnya itu ada penamaan. Itu enter, ada namanya penamaan. Penamaan ini itu kita memasukkan nilai variabelnya. Ini kayak nilai Y sama dengan kita buat misalnya 15. Jadi ini salah guys, salah karena nilai Y ini tidak boleh spasi, dan tidak boleh strip gini. Ini tidak boleh. Yang bolehnya itu adalah underscore. Nah, ini baru boleh underscore. Ya, kita buat menggunakan underscore. Nih. Terus masuk ke 10, kita buat contohnya 10 juta. Nah, ini kan merah kan guys, berarti ini salah. Coba kita lihat dulu. 10 juta sama dengan kita buat 10 juta. 10. Ini 10 juta.
Jadi ini juga salah guys, karena angkanya tidak boleh di depan, angkanya itu harus di belakang. Seperti ini, juta 10 tuh, ini baru boleh. Ini boleh. Oke, selanjutnya kita buat nilai Z. Nah ini boleh karena sering orang pakai seperti ini. Nilai Z sama dengan kita buat 17,5. 17,5, dan ini boleh. Ini juga boleh ya, untuk kebanyakan orang pakai itu namanya penamaan. Misalnya karena penamaannya udah, maka kita sebenarnya adalah pemanggilannya lagi. Pemanggilan kedua. Jadi kan pemanggilan pertama. Nih, sekarang pemanggilan kedua. Sama seperti tadi, print juga. Print sama dengan A. Jadi bisa nggak A-nya dirubah? Bisa. Kita rubah aja, misalnya A-nya kita rubah menjadi 7. Jadi kita print ini, nilai A-nya sama dengan koma A. Coba kita lihat ya. Nah, ini A-nya adalah 10 karena tadi kita buat kita gantikan A-nya yang dari 10 menjadi, kita ganti menjadi 7, maka sini dah. Nah nih A-nya adalah 7. Oke, terakhir kita masuk ke indirect, segmen indirect. Segmen indirect. Jadi segmen indirect ini kayak misalnya B sama dengan A. Kita membuat B itu nilainya sama dengan A. B sama dengan A. Kita print nilai B sama dengan koma B nih, B. Nah, A-nya sama dengan 7 dan B-nya sama dengan 7, karena tadi kan kita mintanya B sama dengan A. Nah, segitu dulu ini tentang variabel. Jadi variabel itu kayak gini ya. Oke, sekarang kita memasuki materi yang tentang tipe data. Jadi tipe data ini macam-macam yang bisa kita pakai di Python, yang bisa kita masukkan ke variabel. Contoh dari variabel itu yang kayak A sama dengan 10, kita buat ya 10. Jadi A adalah variabel dengan nilai 10. Jadi A itu yang variabelnya ya.
Mungkin jadi kan tipe datanya macam-macam, tipe data yang dipakai di Python yang bisa kita masukkan ke variabel. Terus tipe data apa saja yang ada di Python? Tipe apa saja yang ada di Python? Oke. Langsung saja, yang pertama itu ada tipe data, yaitu tipe data angka satuan atau disebut dengan integer. Oke. Integer contohnya itu misalkan kita bisa bikin dengan data data integer. Data integer itu ada kayak kan dia angka satuan ya, kayak misalnya 1, 4, 5, kayak satuan gitu, kayak satu angka aja gitu, nggak pakai koma, nggak pakai titik gitu kan. Coba kita buat apa ya, coba kita buat satu lah ya, kita print apa, jadi kita buktikan satu ini emang integer atau enggak gitu kan. Coba kita print ini bertipe tipenya data integer. Oke, coba kita buktikan. Nah, sini kan bertipe kelas int, jadi integer itu bisa disingkat dengan int ya guys. Integer itu bisa disingkat dengan int. Int itu integer. Ya, yang kedua ada tipe data angka dengan koma. Tipe data itu angka dengan koma. Jadi nanti ini atau disebut dengan float. Oke. Jadi float itu angka yang berkoma, misalnya kayak 1,5, 1,4 gitu ya. Coba kita print, coba kita buktikan lah ya. Bukan tunggu, kita buktikan. Data float tuh kayak biasa, float sama dengan 1.5. Kita print, ada yang ini nggak nampak, print bertipe
itu coba kita lihat apakah dia float. Bertipe float. INT ini tadi yang pertama ya, yang kedua ini baru bertipe float. Kenapa float? Karena dia angka koma. Jadi kalau koma itu angka dengan koma atau angka dengan titik. Oke, sebentar. Oke, kemudian itu ada tipe data kumpulan karakter atau string. Ini kumpulan karakter atau string. Ini nih biasanya tuh kayak yang itu yang ada petik. Kalau petik dia string. Coba kita buat data string yang berkoma ya guys, yang berpetik. Misalnya kita buat ucup, apakah dia string? Ucup, kita buat ucup ya, jadi coba kita print bertipe data string tadi ya, data string. Coba kita lihat. Yes, jadi kan ini bertipe kelas str, berarti str ini string ya, di kumpulan karakter atau bisa dengan yang berpetik-petik ini namanya string. Kalau float itu dengan angka koma atau titik. Kalau integer itu yang angka satuannya aja, kayak angka 1, 4, 5. Dan tipe data yang ke 1, 2, 3, yang keempat lagi itu ada tipe data boolean. Tipe data ini kayaknya yang biner atau tipe data biner true atau false. Jadi ini namanya boolean. Itu nanti kayak misalnya dia antara true atau false. Coba kita buat boolean.
kita buat dulu ya data boolean itu cuma dengan bool. Kita coba true, tidak bisa false guys. True, print bertipe. Bentar guys, bertipe data bool. Labelin yes. Print bertipe data bool. Jadi ingat aja guys, tipe data itu ada 4. Yang pertama itu ada integer. Integer ini angka satuan yang kayak misalnya 1, 10, 5, kok 1 aja. Kalau misalnya tipe data yang float itu angka dengan koma. Kayak misalnya 2,5 atau 2.5, 1,5 gitu kan. Terus yang ketiga itu ada string. String ini yang ditandai dengan kata petik. Ingat aja kalau ada petik gini berarti dia string. Terus yang keempat ada biner, true atau false, itu adalah boolean. Boolean itu nanti dia true atau false. Segitu dulu materi yang tentang tipe data. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi assignment. Apa yang dimaksud dengan operasi assignment? Bentar saya Jadi yang dimaksud dengan assignment itu adalah operasi yang dapat dilakukan dengan peningkatan. Di assignment itu operasi yang dapat dilakukan dengan peningkatan atau operasi yang ditambah assignment. Jadi operasi yang ditambah dengan assignment. Contoh dari assignment itu adalah A sama dengan 5. Jadi ini adalah assignmentnya. Kita print. Nilai A. Jadi kita print sini terdapat ada nilai A. Nilai A nya adalah 5. Jadi assignment-nya tuh yang ini adalah assignment. Jadi A sama dengan 5 itu adalah assignmentnya. Jadi kalau yang operasinya
operasinya itu seperti kayak tambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Itu adalah operasinya. Jadi coba kita buat operasi yang ditambah dengan assignment. Misalnya A sama dengan A ditambah 1. Kita print. Nilai A sama dengan betul. Oke. Print. Nah, ini dia. Nilai A 5, dan jadinya nilai A sama dengan 6. Jadi kenapa 6? Jadi jangan ragu di sini kenapa 6, karena dia memakai nilai A yang sebelumnya. Jadi nilai A nya itu 5 ditambah 1 jadi 6. Makanya dia di sini 6. Coba kita pakai apa yang kita singkatkan lagi, bisa kita singkatkan menjadi kita hapus dulu. A sama dengan A tambah 1 bisa kita singkat dengan A ditambah sama dengan 1. Jadi nilai A menjadi di A plus sama dengan 1 itu sama dengan A sama dengan A tambah 1. Coba kita print. Nilai A sama 1, nilai A menjadi 6 karena nilai ini sama dengan A sama dengan A ditambah 1. Ini secara singkatnya, kan kita peningkatan kan, operasi yang dapat dilakukan dengan peningkatan. Jadi inilah peningkatannya. Jadi kita coba operasi pengurangan. Kita coba pengurangan A dikurang sama dengan tadi 6, kita coba kurang 2. Print. Nilai A kurang sama dengan 2, nilai A menjadi, seharusnya ini jawabannya 2 ya teman-teman. Coba kita lihat apakah ini menjadi 2, menjadi 4 maksudnya. Nah, karena kan kita dikurang 2 ya, jadi 6 tadi dikurang 2 itu hasilnya 4. Oke, kita coba perkalian. Kita coba perkalian A kali kita kali 5. Print. Nilai A
kali sama dengan 5 nilai A menjadi 20 ya guys, 20. Karena A yang 4 tadi kita kalikan 5 jadi 20, betul ya. Selanjutnya kita coba yang pembagian. A dibagi sama dengan, kita coba bagi 2. Kita print nilai A bagi sama dengan, ini apa, bagi 2 ya, bagi 2 nilai A menjadi 10. 20 dibagi 2 menjadi 10. Dan di sini ada komanya, berarti dia float. Oke, segitu dulu materi tentang operasi assignment.